Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Gianti Nur Latifah, NIM 1907026076 dari Prodi Gizi UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan memberikan edukasi gizi pada pasien gagal ginjal dengan hemodialisa. Jadi sebenarnya ginjal itu apa sih? Jadi ginjal merupakan organ yang penting dari tubuh manusia karena ginjal mempunyai fungsi regulasi dan ekskresi serta mengekspresikan kelebihannya atau sisa metabolisme sebagai kemih. Ginjal juga mengeluarkan sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan asam urat serta zat kimia asing lainnya. Selanjutnya fungsi ginjal. Jadi ginjal memiliki dua fungsi, yaitu fungsi ekskresi dan fungsi non-ekskresi. Kita bahas yang pertama untuk fungsi ekskresi ginjal. Jadi fungsi ekskresi ginjal ada 4, yaitu pertama mempertahankan osmolaritas plasma sekitar 285 dengan mengubah-ubah ekskresi air. Yang kedua, mempertahankan kadar masing-masing elektrolit plasma dalam rentang yang normal. Yang ketiga, mempertahankan pH plasma sekitar 7,4 dengan mengeluarkan kelebihan ion H positif dan membentuk kembali HCO3. Dan yang keempat, mengekskresikan produk akhir nitrogen dari metabolisme protein, terutama urea, kreatinin, dan asam urat. Selanjutnya fungsi non-ekskresi ginjal. Jadi fungsi non-ekskresi ginjal itu ada 5. Yang pertama, menghasilkan eritropoietin sebagai faktor penting dalam stimulasi produksi sel darah merah oleh sumsum tulang. Yang kedua, menghasilkan renin yang penting dalam pengaturan tekanan darah. Yang ketiga, metabolisme vitamin D menjadi bentuk aktifnya. Yang keempat, degradasi insulin. Dan yang kelima, menghasilkan prostaglandin. Selanjutnya kita akan membahas tentang gagal ginjal. Jadi akibat suatu hal ginjal itu dapat mengalami gangguan fisiologis. Nah, salah satunya terjadinya gagal ginjal. Jadi gagal ginjal itu apa sih? Jadi gagal ginjal adalah sebuah gangguan fungsi renal yang progresif dan irreversibel di mana fungsi ginjal mengalami penurunan dalam mempertahankan metabolisme, keseimbangan elektrolit dan cairan sehingga terjadi uremia. Gagal ginjal itu dapat terjadi secara langsung atau akut atau dalam jangka waktu yang lama atau kronis. Nah, gagal ginjal akut itu terjadi akibat penurunan fungsi glomerular dan tubular yang terjadi secara mendadak berakibat pada kegagalan ginjal untuk mengekspresikan produk sisa nitrogen dan menjaga homeostasis cairan dan elektrolit. Selanjutnya, untuk gagal ginjal kronis adalah suatu kerusakan ginjal yang terjadi selama lebih dari 3 bulan berdasarkan kelainan patologis atau petanda kerusakan ginjal seperti proteinuria. Nah, umumnya nilai ureum dan kreatinin pada pasien gagal ginjal juga meningkat. Gagal ginjal kronik merupakan suatu penyakit yang bersifat progresif dan umumnya tidak dapat pulih kembali atau irreversibel. Pada pasien dengan gagal ginjal kronik, klasifikasi stadiumnya itu ditentukan berdasarkan nilai laju filtrasi glomerulus yang stadiumnya yang lebih tinggi itu menunjukkan nilai laju filtrasi glomerulus yang lebih rendah. Selanjutnya penyebab gagal ginjal. Jadi ada beberapa penyebab gagal ginjal yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama gangguan ginjal pada penderita diabetes, yang kedua gangguan ginjal pada pengidap hipertensi, yang ketiga gangguan ginjal polisistik, yang keempat lupus eritematosus sistemik, yang kelima penggunaan obat-obatan, dan yang keenam peradangan ginjal. Selanjutnya ada tanda fisik atau klinis pada penderita gagal ginjal, yaitu tidak adanya nafsu makan, mual, muntah, pusing, sesak nafas, rasa lelah, edema pada kaki dan tangan, uremia, dan kurangnya massa otot. Selanjutnya ada diagnosis gagal ginjal. Jadi ada beberapa cara untuk mendiagnosis apakah seseorang itu menderita gagal ginjal atau tidak. Pada umumnya ada beberapa tes melalui tes darah maupun tes urin. Beberapa tes yang dapat digunakan yaitu pertama ada tes urin. Jadi salah satu gejala penyakit gagal ginjal yaitu terdapatnya darah atau protein di dalam urin. Nah, tes ini itu diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya kandungan tersebut di dalam urin.
Yang kedua ada GFR atau laju filtrasi glomerulus. Jadi GFR atau laju filtrasi glomerulus merupakan laju rata-rata penyaringan darah yang terjadi di glomerulus, yaitu sekitar 25% dari total curah jantung per menit, kurang lebih 1.300 ml. Jadi untuk GFR ini digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai fungsi ginjal. Yang ketiga ada pemindaian. Jadi pada ginjal stadium lanjut, ginjal itu dapat berbentuk tidak utuh dan mengerut. Sebelum terjadi perubahan bentuk ginjal, dapat dilakukan pemindaian untuk mengetahui apakah terjadi penyumbatan tidak normal dalam aliran urin. Nah, untuk pemindaian itu dapat untuk pemindaian itu dapat dilakukan menggunakan alat seperti CT atau computerized tomography, menggunakan USG dan menggunakan MRI, yaitu magnetic resonance imaging. Yang keempat ada biopsi ginjal. Jadi biopsi itu dapat dilakukan dengan mengambil sampel kecil dari jaringan ginjal. Nah, untuk kerusakan ginjal itu dapat dideteksi dengan memeriksa sel-sel dalam mikroskop. Nah, bagaimana sih cara untuk menentukan stadium pada penderita gagal ginjal? Nah, untuk menentukan stadium gagal ginjal itu dapat dilihat dari nilai GFR atau glomerular filtration rate. Nah, berikut ada tabel nilai GFR pada stadium gagal ginjal. Jadi untuk normalnya nilai GFR itu sebesar 120 sampai 130 ml per menit. Untuk stage 1 nilai GFR-nya itu lebih dari 90 ml per menit. Untuk stage 2 nilai GFR-nya itu sebesar 60 sampai 89 ml per menit. Untuk stage 3 nilai GFR-nya itu 30 sampai 59 ml per menit. Untuk stage 4 nilai GFR-nya itu sebesar 15 sampai 29 ml per menit, dan untuk stage 5 nilai GFR-nya itu kurang dari 15 ml per menit. Pada penderita gagal ginjal stage 5 atau dengan hasil tes clearance kreatinin atau laju filtrasi glomerulus kurang dari 15 ml per menit, itu akan dilakukan hemodialisa atau cuci darah. Jadi cuci darah atau hemodialisa itu dilakukan pada pasien gagal ginjal dengan penurunan fungsi ginjal yang sudah berat. Jadi cuci darah atau hemodialisa itu merupakan terapi pemurnian darah di mana darah pasien itu dipompa dari arteri ke mesin cuci darah dan kembali lagi ke vena. Nah, pada gagal ginjal dengan hemodialisa itu juga dapat terjadi PEM atau protein energi malnutrition yang disebabkan karena meningkatnya kehilangan zat gizi saat proses hemodialisa. Selanjutnya, pengobatan gagal ginjal. Jadi, pengobatan gagal ginjal itu difokuskan untuk mencegah dan memperlambat agar penyakit itu tidak berkembang dan untuk meredakan rasa sakit. Nah, tujuan lain dari dilakukannya pengobatan yaitu untuk mengurangi resiko munculnya penyakit lainnya yang terkait. Pengobatan yang dapat dilakukan itu yang pertama, menjaga tekanan darah. Jadi tekanan darah yang tinggi itu dapat mempercepat perkembangan kerusakan ginjal. Oleh karena itu, mengontrol tekanan darah yang dapat dilakukan yaitu dengan merubah gaya hidup dengan mengurangi konsumsi garam dan mempertahankan berat badan normal. Yang kedua, perubahan gaya hidup. Jadi, perubahan gaya hidup yang dapat dilakukan untuk mencegah perkembangan gangguan ginjal, yaitu dengan melakukan olahraga teratur, mengurangi berat badan pada seseorang yang menderita obesitas, berhenti merokok, mengonsumsi makanan yang sehat sesuai dengan gizi seimbang dan rendah lemak, serta menjaga konsumsi garam. Yang ketiga, batasi edema. Jadi, ginjal itu yang tidak berfungsi akan membuat tubuh sulit untuk membuang cairan, yang akibatnya dapat terjadi penumpukan cairan atau edema pada sekitar paru atau pergelangan kaki. Oleh karena itu, pada pasien gagal ginjal itu disarankan membatasi konsumsi cairan dan garam. Yang keempat, konsumsi suplemen zat besi dan vitamin D. Jadi, anemia atau kondisi saat tubuh tidak cukup sel darah merah banyak diderita oleh pengidap gagal ginjal stadium 3 ke atas. Oleh karena itu, suplementasi zat besi itu diberikan untuk produksi sel darah merah. Selain itu, pada pengidap
Gagal ginjal itu beresiko mengalami kekurangan vitamin D karena ginjal itu tidak dapat berfungsi mengaktifkan vitamin D, sehingga biasanya pasien itu mendapatkan suplementasi vitamin D yang disebut dengan kalsitrol atau alfa kalsidol. Selanjutnya, intervensi diet pada pasien gagal ginjal dengan hemodialisa. Yang pertama ada tujuan diet. Jadi untuk tujuan dietnya itu ada 4. Yang pertama, mencukupi kebutuhan zat gizi sesuai dengan kebutuhan perorangan agar status gizi optimal. Yang kedua, menjaga agar penumpukan produk sisa metabolisme protein itu tidak berlebihan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Dan yang keempat, pasien mampu melakukan aktivitas normal sehari-hari. Prinsip diet pada penderita gagal ginjal dengan hemodialisa yaitu tinggi protein. Dan untuk syarat dietnya, yang pertama itu mengenai kebutuhan energi dan zat gizi. Jadi untuk energi yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan sebesar 35 kilokalori per kilogram berat badan ideal pada pasien hemodialisa. Dan untuk usia lebih dari sama dengan 60 tahun, kebutuhannya yaitu sebesar 30-35 kilokalori per kilogram berat badan ideal. Untuk proteinnya diberikan tinggi, yaitu sebesar 1,2 gram per kilogram berat badan ideal per hari untuk mempertahankan keseimbangan nitrogen dan mengganti asam amino yang hilang selama hemodialisa dengan pembagiannya 50% dari protein hewani dan 50% lainnya dari protein nabati. Untuk karbohidrat itu diberikan sesuai dengan kebutuhan sebesar 55-75% dari kebutuhan energi total. Untuk lemaknya diberikan cukup yaitu sebesar 15-30% dari kebutuhan energi total. Kalsium diberikan 1000 mg per hari. Natrium itu diberikan sebesar 1 gram ditambah penyesuaian jumlah urin sehari yaitu 0,5 gram per liter urin. Dan apabila jumlah urin itu tidak diketahui, maka natrium itu diberikan 2 gram per hari. Selanjutnya ada kalium. Kalium diberikan 2 gram ditambah penyesuaian jumlah urin sehari atau 1 gram per liter urin, atau untuk perhitungan kalium dapat menggunakan rumus 40 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya, untuk fosfor itu diberikan kurang dari 17 mg per kilogram berat badan ideal per hari atau sebesar 800 sampai 1000 mg. Untuk jumlah cairan itu diberikan sama dengan jumlah urin selama 24 jam ditambah 500 ml sampai dengan 750 ml. Syarat diet yang kedua yaitu jika konsumsi oral itu tidak mencukupi bisa diberikan tambahan melalui enteral. Syarat yang ketiga, bentuk makanan yang diberikan itu sesuai dengan kondisi pasien. Syarat diet yang keempat yaitu bahan makanan yang dianjurkan. Beberapa sumber makanan yang dianjurkan pada penderita gagal ginjal dengan hemodialisa yaitu sumber karbohidrat seperti nasi, jagung, bihun, mie, makaroni, dan tepung-tepungan. Untuk sumber proteinnya seperti telur, ikan, daging, dan ayam. Untuk sumber lemaknya seperti minyak jagung dan minyak kacang. Dan untuk sumber vitaminnya yaitu semua jenis buah dan sayuran dengan kadar kalium yang rendah atau sedikit. Syarat diet yang kelima yaitu bahan makanan yang tidak dianjurkan atau dibatasi. Untuk sumber karbohidratnya seperti singkong, kentang, havermut, dan ubi jika terjadi hiperkalemia. Untuk sumber proteinnya seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Untuk sumber lemaknya seperti lemak hewan dan minyak kelapa. Dan untuk sumber vitaminnya yaitu semua sayuran dan buah dengan kandungan kalium tinggi. Jenis diet dan indikasi pemberian. Jadi, diet pada penderita gagal ginjal dengan hemodialisa itu bergantung pada frekuensi hemodialisa, sisa fungsi ginjal, dan ukuran badan pasien. Diet untuk pasien dengan hemodialisa itu biasanya direncanakan secara individual atau perorangan. Berdasarkan berat badannya, diet dialisis itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, diet dialisis 1, yaitu pemberian protein sebanyak 60 gram. Diberikan kepada pasien dengan berat badan kurang lebih 50 kg. Yang kedua, diet dialisis 2, yaitu pemberian protein sebanyak 65 gram yang diberikan kepada pasien dengan berat badan kurang lebih 60 kg.
Dan untuk diet dialisis yang ketiga, pemberian protein itu sebanyak 70 gram yang diberikan kepada pasien dengan berat badan kurang lebih 65 kg. Selanjutnya ada contoh menu makan sehari yang dapat dikonsumsi pada penderita gagal ginjal dengan hemodialisa. Yaitu untuk makan paginya dapat mengonsumsi nasi, telur dadar, tumis sayuran, dan teh. Untuk selingan paginya dapat mengonsumsi susu dan apel. Untuk makan siangnya dapat mengonsumsi nasi, pepes ikan mujair, tempe bacem, cah kangkung, dan pepaya. Untuk selingan sorenya dapat mengonsumsi puding maizena yang ditambah dengan saus sirup. Serta untuk makan malamnya dapat mengonsumsi nasi, rolade ayam, tim tahu, sayur bening bayam, dan pisang kepok. Sekian edukasi gizi tentang gizi pada pasien gagal ginjal dengan hemodialisa. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.